Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini kita akan membahas berkenaan dengan berselawat akan mengangkat derajat kita. Di awal tadi saya sudah menyampaikan salah satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 57 yang dihitung dengan basmalah, yang artinya adalah sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi ini, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, mohonkanlah salawat atau keberkatan untuknya dan berilah selalu salam baginya. Ayat ini menguraikan bahwa Allah Ta'ala serta para malaikatnya senantiasa mengirimkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, mereka yang mengupayakan segala cara untuk mencegah atau mengurangi kemajuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak akan pernah berhasil. Mereka yang melancarkan fitnah serta menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah berhasil. Konspirasi mereka sama sekali tidak dapat merugikan wujud yang dicintai Allah Ta'ala ini. Dengan karunia Allah Ta'ala, pemenuhan dari tujuan diutusnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan terus berlanjut. Sungguh pada saat ini Allah Ta'ala telah mengutus seorang pecinta sejati, Hadrat Baginda Nabi Muhammad SAW, demi memenuhi tujuan ini, serta membuka segala sarana demi tersebarnya ajaran Islam yang indah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala untuk seluruh masa dan segala bangsa. Dan demi hal ini, Dia senantiasa mempersiapkan segala cara dan sarana melalui karunia-Nya. Dulunya para penentang baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidak berhasil. Sekarang pun juga demikian. Ini merupakan takdir ilahi dan seorang muslim sejati hendaknya sama sekali tidak merasa khawatir mengenai hal ini. Bagaimanapun juga para muslim sejati hendaknya sadar akan tugas yang dibebankan kepada mereka, yakni senantiasa membacakan salawat dan salam sebanyak-banyaknya atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memuliakan beliau sebagaimana yang Allah Ta'ala dan para malaikatnya telah melakukan.
Bergabunglah ke dalam golongan yang meninggikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa membaca salawat atas beliau sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Allah Ta'ala dan para malaikatnya. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, mengenai membaca salawat, Hadrat Muslim Maud, yakni Hadrat Khalifatul Masih Sani Hadrat Mirza Basruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu memberi pandangan berikut. Ketika kita berdoa bagi orang lain, maka doa-doa kita menjadi sumber diangkatnya derajat kita. Sementara membaca salawat akan mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya juga akan mengangkat derajat kita. Salawat akan sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian melalui beliaulah salawat tersebut sampai kepada kita. Seperti halnya ketika sesuatu ditempatkan pada penyaringan, maka dia akan melewati penyaringan tersebut dan mengalir di bawah. Demikian pula Allah Ta'ala telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyaring bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama Allah Ta'ala menurunkan berkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian berkat-berkat tersebut juga sampai kepada kita melalui beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagai hasil dari kita membaca salawat, Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya Allah Ta'ala juga telah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hadiah ini adalah dari orang-orang mukmin yang ini dan yang itu. Hal ini mendorong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan kita, dan karena doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala telah menganugerahkan kita berkat-berkatnya. Secara pribadi, ketika saya pergi ke kuburan Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk berdoa, maka cara saya berdoa adalah pertama-tama saya mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalam. Barulah saya berdoa, wahai Allah Ta'ala, saya tidak mempunyai apapun yang dapat saya persembahkan sebagai hadiah bagi kedua wujud suci tersebut. Apapun saya miliki tidaklah bermanfaat bagi mereka, sedangkan Engkau memiliki segalanya. Oleh karena itu, saya berdoa seraya memohon agar Engkau membantu saya dan memberi mereka hadiah yang sebelumnya tidak pernah mereka dapat di surga. Mereka pasti akan bertanya mengenai hadiah tersebut. Wahai Allah Ta'ala, dari siapakah datangnya hadiah ini? Ketika Allah Ta'ala memberitahu mereka siapa yang telah mengirimkan hadiah tersebut, kemudian mereka akan mendoakan orang tersebut, dan barulah derajat orang tersebut akan diangkat. Hal ini terbukti ada dijelaskan di dalam Al-Quran dan dalam banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah hal mendasar Islami yang diakui, bahwa tidak ada yang dapat menyangkal perihal manfaat doa-doa bagi mereka yang telah meninggal. Al-Quran Karim telah menyatakan, fahayyu bi ahsana minha, ucapkanlah salam yang lebih baik dari yang diucapkan kepadamu. Yakni terdapat di dalam Quran surah An-Nisa surah 4 ayat 87, dihitung dengan basmalah. Dan hendaklah perhatian kita ditarik bahwa ketika seseorang memberikan hadiah kepada kalian, maka kalian membalasnya dengan hadiah yang lebih baik atau paling tidak sama dengan hadiah yang diterima. Menurut ayat ini,
ketika kita berdoa bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Hadrat Masih Maud alaihissalam, serta membaca salawat dan salam bagi mereka berdua, maka hasil dari doa kita dan demi kepentingan kita, Allah Ta'ala akan memberi mereka hadiah. Kita tidak mengetahui betapa banyaknya karunia di surga, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Ketika kita berdoa, wahai Allah Ta'ala, anugerahkanlah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hadiah yang belum pernah diberikan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Ketika hadiah tersebut diberikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga diberitahu dari siapa hadiah tersebut berasal. Lalu mana mungkin setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui dari mana hadiah itu berasal, namun beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak melakukan apapun dan tidak mendoakan orang yang telah memberi hadiah. Jiwa Rasulullah SAW tunduk di hadapan Allah Ta'ala seraya berkata, wahai Allah Ta'ala, anugerahkanlah mereka sesuatu balasan yang lebih baik demi kami. Kemudian sesuai dengan firman Allah Ta'ala tadi, fahayyu bi ahsana minha, maka doa tersebut akan dikembalikan kepada orang yang berselawat tadi, serta akan menjadi sumber diangkatnya derajatnya. Ini merupakan sarana yang melaluinya kita dapat meraih manfaat bagi diri sendiri dan bagi suatu jamaah tanpa berbuat syirik. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, bunyi selawat yang lengkap dan sempurna adalah, dan marilah kita sama-sama membaca selawat Nabi besar Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Artinya, ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Engkau telah memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi mulia. Ya Allah, berilah berkat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Engkau telah memberi berkat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Hadis Bukhari dan Muslim. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, salawat ini akan dijelaskan. Penjelasan perbedaan kedua bagian dari salawat tersebut. Pada bagian awal kalimat, salawat adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Secara bahasa, salah satu makna kata sholli menandakan rasa takjim, dan itu artinya adalah, wahai Allah, angkatlah keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini dengan meninggikan namanya,
dan menjadikan risalahnya, yaitu misi tugasnya, sukses dan menang di dunia, dan dengan menganugerahkan kemuliaan kepada beliau melalui kekekalan serta keabadian syariahnya, dan di akhirat dengan menerima doa syafaat beliau bagi umat ini, dan dengan meningkatkan pahala mereka dan membalasnya berlipat ganda. Lalu pada bagian yang kedua kalimatnya adalah Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kalimat itu berarti bahwa Allah, yakni wahai Allah Ta'ala, jadikanlah apa-apa yang telah Engkau tetapkan bagi Nabi Muhammad Rasulullah SAW berupa segala kehormatan, kebesaran, keagungan serta kemuliaan, dan anugerahkanlah hal demikian itu bagi beliau untuk selama-lamanya. Singkatnya, di dalam kalimat Allahumma sholli ala Muhammad adalah doa bagi kemenangan dan keabadian syariat beliau sallallahu alaihi wasallam, juga bagi umat ini untuk menerima kemurahan hati dari doa syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu di dalam kalimat Allahumma barik ala Muhammad merupakan doa bagi keabadian dari kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keagungan, dan kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah berkenan dengan kita hendaknya selalu berselawat untuk mengangkat daripada derajat kita. Semoga Allah Ta'ala memungkinkan kita untuk selalu berselawat, tentunya dengan cara yang benar. Dan semoga dengan kita membaca salawat, kita akan memperoleh kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta akan senantiasa meningkatkan kecintaan ke kita terhadap baginda Nabi besar Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita selalu meningkatkan kemampuan kita dalam menyebarluaskan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu selalu memainkan peran positif di dalam menghilangkan kekacauan di dunia ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk melakukan hal itu semua. Allahumma amin. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.